Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Amma ba'du. Rekan-rekanku yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Kita belajar bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, panglima besar umat Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang menegakkan, menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa terasa, bisa sampai ke negeri yang istimewa ini, Indonesia. Rekan-rekanku yang berbahagia, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dengan bulan Ramadan ini, harapannya kita dapat melakukan bulan Ramadan ke-11 bulan ke depannya. Ada 3 poin yang penting yang dapat kita ambil, dapat kita jadikan bekal. Yang pertama adalah at-tafakkur wal muhasabah. At-tafakkur yaitu berpikir. Kita harus berpikir kenapa Allah memberikan bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh kenikmatan, syahrul qiyam, syahrul syam, dan yang lainnya. Kita harus berpikir, apakah sampai sekarang ini kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berpikir apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Kita harus menjadi insan yang ulil albab seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran di ayat 100 ke 91 dan seterusnya. Kemudian muhasabah, kita harus bermuhasabah, kita harus introspeksi diri terhadap dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita memiliki kesalahan terhadap tetangga kita, saudara-saudara kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang ibadur rahman seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat yang terakhir. Kemudian poin yang kedua adalah al-ilmu wal amal. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan belajar, pembelajaran bagi kita. Banyak majelis ilmu tersebar di mana-mana. Marilah kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena dengan ilmu ini kita akan sangat mudah melakukan sesuatu hal. Karena dengan ilmu ini Allah akan meninggikan derajat kita. Semakin tinggi ilmu seseorang, kita akan semakin tunduk. Ilmu itu, puncak dari ilmu itu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu akan lebih dekat kepada keadilan, dan keadilan itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Seperti halnya padi, semakin berisi padi itu akan semakin menunduk. Al-ilmu. Kemudian al-amal. Jika kita sudah memiliki ilmu, kita tidak lupa untuk mengamalkannya. Karena jika ilmu tidak dilaksanakan, maka ilmu itu ibarat pohon yang tak berbuah. Kemudian poin yang ketiga adalah as-sabru was syukur, yaitu
sabar. Sabar akan membantu kita terhadap seluruh pekerjaan kita. Kita harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar terhadap apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sabar terhadap kudrah, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi au syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Karena dengan kesabaran ini kita akan diberikan balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-syukur, yaitu syukur. Kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan 3 poin tadi, dan di 11 bulan kemudian kita juga bisa melaksanakan ibadah lebih baik, ikhlas lillahi ta'ala, niatnya ikhlas dan mutaba'at Rasulullah Muhammad SAW, dan kita sesuai ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Sekian ini dari saya, keirian ketemu Bu Asih. Sekian, terima kasih. In ahsantum ahsantum li anfusikum, bain asatum falaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.